Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Di video kali ini, seperti biasa kita main lagi ke showroom dealer moge bekas. Dan kita menemukan satu buah moge kelas low entry yang harganya 100 jutaan, biaya perawatannya murah, dan juga cocok banget buat kalian yang baru rencana mau main kelas moge. Yuk, bersama gue Hafiz Gemilang, kita lihat bareng nih. Ini dia, Kawasaki Z650 tahun 2017. Ya sebelumnya kita minta maaf banget kalau suaranya agak berisik-berisik nih, karena memang kita lagi di daerah bursa mobil yang banyak orang lagi aktivitas nih. Tapi kita kembali fokus lagi ke motor ini. Kawasaki Z650 tahun 2017 ini sebenarnya diluncurkan pada bulan Desember 2016. Waktu itu PT Kawasaki Motor Indonesia membawa motor ini sebagai pengganti dari Kawasaki ER6N. Nah, kalau kalian denger nama Kawasaki ER6N, pasti kalian sadar banget kalau motor itu atau moge itu memang adalah moge yang banyak diincar kalian karena harganya murah dan juga itu adalah salah satu moge entry level. Tapi ini adalah penerusnya. Ini adalah Kawasaki Z650 yang hadir dengan aura Z-nya ala-ala motor kekinian dari Kawasaki Z Series. Dan ini tampilannya sangar banget nih. Lebih keren, jauh lebih keren dibanding Kawasaki R6N. Dan juga dengan beberapa part yang terasa lebih istimewa. Tapi untuk melihat detailnya satu persatu, kita akan melihat secara detail. Tapi pertama dari bagian depan dulu. Iya, sebenarnya Kawasaki Z650 ini ada versi terbarunya, yaitu versi tahun 2020. Tapi kita belum tahu kapan masuk ke Indonesia. Versi barunya tampil lebih sangar, lebih keren, lebih modern juga, karena area instrument clusternya udah dipakein layar yang TFT yang full digital gitu. Kalau ini masih mirip-mirip sama kayak ER6. Nanti kita bakal lihat. Sekarang kita balik lagi ke depannya. Z650 yang kita lihat ini adalah sebenarnya yang warna putih nih. Karena pada saat peluncuran Indonesia, hanya ada yang warna putih sama warna yang hijau. Yang ini, yang kita lihat sekarang, ternyata udah dikasih stiker alias dikasih dekal gitu yang warna hitam. Jadi, kalau kalian beli motor ini bosan sama warnanya, bisa kalian kletekin aja dan balik ke warna yang putihnya. Tapi hitam kayak gini sangar banget, malah kelihatannya kayak Z650 yang baru ya. Tampak headlampnya memang jauh lebih sangar dibanding ER6 yang kelihatannya agak gede gitu ya. Dan juga kelihatan lebih jadul. Kalau ini lebih meruncing-runcing, lebih lumayan menyipit, walaupun di depan sini dia pakai semacam visor yang modelnya lumayan nggak terlalu panjang, tapi dikasih yang smoke gini warna hitam. Terus di bagian headlampnya dia udah pakai model yang proyektor, tapi ini adalah modifan. Yang aslinya masih pakai bohlam halogen biasa. Lampu sennya pun diganti, sekarang dia pakai lampu sen yang modelnya LED dari Rizoma nih. Turun ke bawah, kita lihat kayak kakinya. Di depan sini dia pakai suspensi modelnya teleskopik biasa yang diameter tabung asnya 41 mm. Karakternya, gue udah nyobain singkat motor ini, karakternya lumayan empuk dan juga sebagai motor naked rasanya agak keempukan. Jadi kalau dipakai di jalan raya mau agak seruntulan dikit, dipakai agak miring-miring, motor ini sebenarnya agak kurang stiff rasanya. Balik lagi ke depan, di bagian bawah sini kita bisa lihat roda depannya yang dijepit sama shock teleskopiknya ini ada velg ukuran 17 inci pastinya yang dibalut sama ban ukuran 120 per 70 ring 17. Sementara untuk pengeremannya di depan sini, motor yang kelasnya 650 cc ini pastinya harus dibekali juga dengan pengereman yang kokoh gitu ya, yang juga pakem. Di depan sini dia pakai rem cakram ganda, kiri kanan, modelnya disnya wavy gitu. Diameter disnya 300 mm, dijepit sama kaliper dari Nissin, 2 piston di masing-masing sini. Jadi totalnya di depan sini ada 4 piston untuk pengeremannya. Dan lengkap juga ada fitur ABS-nya, 2 channel depan belakang. Dari depan kurang lebih seperti ini tampilannya, sangar banget ya. Lagi-lagi kalau dibandingkan sama ER6N, rasanya Z650 ini lebih layak buat kalian pertimbangkan. Kalau kalian pengen ngejar yang tampilannya lebih kekinian, lebih sangar dan modern gitu. Yuk, sekarang kita geser lagi ke sampingnya untuk kita lihat detailnya ada apa aja dan semenarik apa nih Z650 ini. Dari samping, secara dimensi memang Z650 ini terasa mirip-mirip sama Kawasaki R6N. Pun juga untuk wheelbase-nya rasanya ada di angka yang mirip-mirip, yaitu 1410 mm. Jadi mungkin untuk pengendalian, untuk handlingnya pun terasa akan sama. Secara desain kita bahas, motor ini rasanya mau mengambil aura dari Kawasaki Z1000 alias Tsugomi. Memang agak sedikit terasa mirip, tapi memang ini versi yang lebih terjangkaunya, versi yang lebih kecilnya. Terasa nggak terlalu runcing-runcing, malah agak ada bagian yang lebih membulat gitu. Kita bahas satu persatu bagian detailnya. Di bagian depan sini untuk urusan stroud yang meruncing ke depan gitu, tampilannya lumayan berotot dan juga ada kisi-kisi bolong-bolong di sini. Jadi ngebuat kesannya
Motor ini dinamis banget dan kita bisa lihat di sini warna rangkanya yang lime green, khas banget rangka dari Kawasaki Z series. Mirip banget kayak rangka-rangka Kawasaki Z kebanyakan yang sekarang. Warna hijau yang lime gini kelihatan nyentrik banget nih. Harusnya sih motor ini warnanya putih ya, tapi karena di cover sama warna hitam gini kelihatan jadi lebih keluar gitu aura sangarnya. Lalu di balik stroutnya ini ada radiator yang ukurannya lumayan besar. Motor ini pastinya pendingin cairan alias radiator dan sangat baik mendinginkan mesinnya ini. Lalu kita geser ke belakang sedikit, bisa dilihat di situ di area bawahnya situ ada frame slider. Jadi kalau untuk kalian yang mau seruntulan, kalau takut jatuh, jangan khawatir, motornya nggak akan kebeset sampai ke area bodi dan tangkinya karena ada frame slidernya ya. Terus juga kalau kita ngomongin tangkinya dikasih cover stiker warna hitam Dove ini ternyata punya kapasitas tangki yang 15 liter bensin. Yang berarti lebih kecil sedikit dibanding Kawasaki ER6N. Terus tahan dulu, kita bahas mesinnya, nanti kita akan pindah ke depan. Kita ngomongin desain dulu, geser ke belakang tangkinya. Di sini ada jok yang ukurannya lumayan lebar. Dan juga rasanya kalian bisa punya banyak opsi. Kalau mau mungkin pegel atau geser-geser bisa mundur ke belakang sedikit. Karena space-nya lumayan lebar nih. Pun juga untuk jok penumpangnya, walaupun keras dan juga tipis joknya, tapi cukup lah kalau kalian mau boncengan. Di motor ini rasanya penumpang kalian nggak akan terlalu pegel dan juga rasanya masih nyaman. Lalu dari samping sini juga kelihatan model rangkanya ini yang tadi gue bilang warnanya lime green. Rangkanya ini pakai model yang beda sama ER6N. Kalau ER6N tuh pakai model yang diamond. Kalau ini modelnya trellis gitu. Jadi secara tampilan lebih singset dan juga secara bobot motor ini jauh lebih ringan dibanding ER6N. Bobot motor ini lebih ringan sekitar 20 kg. Beratnya ini yaitu 187 kg. Jadi kalau kalian punya ER6 sebelumnya, kalau kalian ngerasa motornya agak berat dipindah-pindah untuk parkir, motor ini akan jauh lebih ringan dibanding ER6N. Oke, sekarang kita geser ke depan situ untuk gue bahas bagian mesinnya. Dari namanya kita tahu kalau motor ini ada di rentang mesin 650 cc, tapi tepatnya mesin ini ada di 649 cc. Tapi karena mesinnya ini adalah pengembangan dari ER6N, berarti mesin yang dipakai juga mesin 2 silinder segaris. Yang di tiap-tiap silindernya dapat masing-masing 4 klep. Jadi totalnya di sini ada 8 klep. Mesin DOHC ini ternyata bisa punya tenaga sekitar 67,3 daya kuda di putaran mesin 8000 rpm. Dan juga torsinya lumayan bertenaga banget nih. Torsinya 65,7 Nm di putaran mesin 6500 rpm aja. Jadi mungkin baru kita pelintir sedikit aja gasnya, torsi maksimalnya udah tercapai. Z650 ini dapat gue pastikan bisa dipakai buat harian. Karena yang tadi gue bilang distribusi panas mesinnya ternyata cukup baik. Jadi kalian nggak akan ngerasain panas yang terlalu berlebih di daerah kaki ataupun di daerah tangki. Dan juga mesinnya ini bertenaga banget dan modelnya linear gitu tenaganya. Motor ini rasanya cocok buat memenuhi semua karakter berkendara kita sehari-hari. Dan juga yang paling menarik adalah konsumsi bahan bakar rata-rata dari Z650 ini, dari data yang gue baca, ternyata dapat di angka 1:21 sampai 22 km per liter. Jadi kurang lebih mirip-mirip sama kayak Ninja 2.5 ataupun ZX 25R yang pernah kita review ya. Motor ini rasanya kalau kalian punya budget lebih dan pengen tampil beda di jalan, bisa pakai Z650 ini. Nah, habis bahas mesin, kita geser ke belakang sedikit, kita bisa lihat di sini ternyata knalpotnya udah diganti pakai knalpot Pro Speed. Aslinya sih knalpotnya lumayan kelihatan jadul gitu ya, nggak kelihatan keren lah. Harusnya pun suaranya akan lebih sangar lagi. Tapi nanti kita akan dengerin suaranya pas gue lagi nunjukin posisi gue di sini. Kita geser ke belakang, di sini model swing armnya atau lengan ayunnya modelnya pakai model banana arm gitu. Dan juga stok belakangnya beda sama ER6 yang ditempatkan di samping. Kalau ini ditempatkan di tengah dan Kawasaki menyebutnya dengan nama horizontal backlink. Lalu kita geser ke belakang, di sini kita bisa lihat peleknya pakai pelek yang sama depan pastinya. Pelek ring 17 yang peleknya ini adalah pelek yang palang 5. Ngebentuk huruf Y gitu dan juga ternyata motor ini udah dimodif dikasih stiker lagi. Jadi di peleknya ini di sekeliling peleknya dikasih stiker tulisan 650 dan juga ada semacam desain grafis yang warna hijau gini. Jadi kelihatannya cakep banget nih. Mungkin bisa jadi referensi juga kalau kalian udah punya Z650 di rumah ya. Dari belakang peleknya kelihatan gambot pastinya karena juga dibalut sama ban yang ukurannya besar, yaitu ban ukuran 180/55. Yang kita review sekarang ini, ban belakangnya ternyata udah lumayan berumur dan juga harus diganti. Beda sama ban depan tadi nih. Jadi kalau kalian beli motor ini, rasanya kalian harus ganti dulu ban belakangnya supaya kalian lebih pede di jalan. Nah di belakang sini, kalau tadi pengereman dia yang depan pakai model cakram ganda, di belakang dia ternyata single cakram, single disc brake, ukurannya 220 mm dan dijepit sama kaliper dari Nissin yang 1 piston nih. Jadi pengeremannya depan udah aman banget, di belakang jadi diperkuat lagi nih. Rasanya kalau menurut gue yang udah pernah gue coba, pengeremannya oke lah.
ABS-nya 2 channel depan belakang. Lalu kita geser ke belakang sini, kita bisa lihat buntutnya ini lumayan bentuknya agak-agak bantet gitu ya. Bentuknya lumayan nggak terlalu meruncing-runcing, melainkan agak membulat. Jadi ada kesan yang agak kurang sangar gitu. Tapi di belakang sini khasnya Kawasaki Z Series, dia pakai stop lamp yang modelnya LED dan juga ada aksen yang membentuk huruf Z gitu nih. Z atau X tuh. Kalau gue sih ngeliat sekilas kayak huruf X, tapi memang ini adalah huruf Z. Di belakang sini, spakbornya model gondrong gini, panjang banget. Malah agak kurang mantes kalau gue bilang untuk sekelas Moge Naked. Rasanya harus dipendekin mungkin ya. Tapi di belakang sini adalah tempat untuk tatakan plat nomor dan juga tempat untuk lampu sennya. Nah, kurang lebih udah kita detailin bagian depan, samping, dan belakang. Sekarang mau gue turunin dari pedok motor ini untuk gue tunjukin nih ke kalian gimana sih posisi duduk gue di motor ini. Sekarang kita lihat ada apa aja di dalam instrument clusternya ya. Nah teman-teman, tinggi gue adalah 178 cm dan ini adalah posisi gue di Kawasaki Z650 ini. Lumayan bisa menempak dengan sempurna gue, bahkan kaki gue masih lumayan kelihatan nekuk nih karena tinggi joknya hanya 790 mm. Dan juga posisi tangkinya nggak terlalu melebar dan joknya yang tadi gue bilang ternyata lumayan lebar banget dan ternyata lumayan empuk nih. Walaupun tadi rasa kulitnya agak kaku gitu. Tapi buat kalian yang punya tinggi 165 sampai 170, gue pastikan nggak akan terlalu kesulitan handling di motor ini karena motornya nggak terlalu berat. Jadi untuk handling pada saat motor ini berhenti ataupun pada saat jalan yang kecepatan rendah, motor ini pastinya tidak akan terlalu menyulitkan seperti Moge kebanyakan. Nah, posisi footstep yang segini dan juga dibarengin sama posisi stang yang lumayan tinggi dan juga lumayan lebar. Memang Moge-Moge Naked kayak gini cocok banget buat orang-orang yang punya postur kayak gue, apalagi orang-orang yang males perutnya ketekuk pakai motor fairing. Motor ini rasanya tetap sangar kelihatan dan juga kalau kita bawa motor ini berwibawa banget nih. Nah sekarang kita lihat aja nih di bagian instrumen clusternya, di bagian stang-stangnya. Bentukan instrumen clusternya mirip banget kayak punya ER6. Walaupun di sini yang menarik adalah layar multi information display-nya lebih besar dibanding ER6 karena takometernya di sini dia pakai jarum yang digital gitu. Dan jarumnya bisa diubah-ubah dengan cara menekan dua tombolnya ini. Nah kelihatan nih ada 3 mode. Ada yang jarum dengan bayangan gitu, ada yang bayangan full, dan juga ada yang jarumnya doang nih. Nah tadi udah ngomongin tachometer, di tengah sini juga ada gear position, di tengah ada speedometer pastinya, di bawahnya ada odometer, dan di bawahnya lagi ada multi information display-nya nih, yang bisa mengatur banyak banget informasi, dari mulai jam, terus juga ada average fuel consumption, dan balik lagi ke jam. Sementara untuk bagian odometernya kalau kita rubah, ada trip A dan trip B. Odometer motor ini ternyata spesial banget untuk motor tahun 2016 pemakaian 2017. Motor ini baru running di kisaran 9.700-an kilometer aja. Berarti masih spesial banget dan layak banget buat kalian pertimbangkan nih motor ini. Nah untuk bagian stang-stangnya di sebelah kiri dulu kita lihat di sini ada handle coupling yang bisa diatur 5 tingkatan jauh dekatnya. Di sini juga ada switch untuk lampu dekat, lampu jauh. Terus juga ada switch untuk lampu hazard. Di bawahnya lampu sen dan juga klakson. Terus juga di sebelah kanannya, di sini pastinya ada handle untuk rem depan yang juga bisa diatur 5 tingkatan, masih standaran. Di belakangnya ada kill switch atau engine cut off ya. Dan di bawahnya ada starter. Oh iya, dan kelupaan di sini model spionnya diganti dan juga di sini ada switch tambahan gitu untuk menyalakan lampu proyektor di depannya ini. Oke, lengkap udah. Sekarang coba kita nyalain aja mesinnya dan kita dengerin suara knalpotnya ya. Sangar banget ya suaranya ya. Memang mesin 650 cc yang cuma 2 silinder ini rasanya harus diganti knalpotnya supaya suaranya lebih sangar dan juga lebih keluar nih. Tapi pastinya kalian harus hati-hati mengingat regulasi knalpot di Indonesia ini yang lumayan ketat akhir-akhir ini. Oke, lengkap udah gue jelasin ke kalian semua. Bagian detail kita lihat, sejarahnya juga gue kasih tahu dan juga suara mesinnya gue perdengarkan. Sekarang gue mau kasih tahu ke kalian berapa biaya pajaknya dan juga berapa nih mahar untuk bawa pulang Kawasaki Z650 ini. Nah, Z650 ini bisa kalian beli di Ecclesia Auto Garage yang nanti alamat sama nomor teleponnya gue sertakan di deskripsi di bawah. Tapi sebelumnya, biaya pajak dari motor ini adalah pajak tahunannya sekitar 2 jutaan untuk pajak DKI Jakarta dan nggak progresif. Pajaknya masih panjang, pajak 5 tahunannya masih sampai 2022 pastinya. Dan masih sampai bulan April. Jadi mungkin kalau kalian beli sekarang, sekitar 2 bulan lagi kalian harus bayar pajak tahunannya. Dan untuk harganya, ini yang spesial banget. Motor ini dijual sama Ecclesia Auto Garage dengan harga 119 juta rupiah. Untuk Kawasaki Z650 tahun 2016, pemakaian 2017. Menurut gue sih, kalau kalian pengen nyari Moge entry level
Daripada IR6 mending nambah dikit, kalian bisa bawa pulang Z650 ini. Jadi kira-kira menurut kalian gimana nih? Apakah 100 jutaan layak buat beli Kawasaki Z650 ini? Coba sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan juga habis kalian komen nih, jangan lupa buat kalian like video ini, kalian share ke teman kalian, dan juga jangan lupa kalian untuk subscribe channel YouTube Prasoboga Otomotif. Oke? Gue Fis pamit. Ciao!